Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelasnya tolong disiapkan dulu. Siap, Bro. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa dahulu menurut agama dan syariat masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 E2. Siapa yang nggak hadir, Nak? Anastasia Lintang, kabarnya? Sakit. Satu orang aja. Oke. Apa kabarnya? Oke, sehat. Tadi udah siap keluar main? Udah pada makan? Udah kenyang? Berarti udah siap untuk belajar ya? Oke. Oke, hari ini belajar sama Ibu, belajar fisika. Kita masuk ke materi baru. Ya. Materinya hari ini itu adalah hukum Newton tentang gravitasi. Sebelum kita masuk ke sini, kita review dulu apa yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Minggu kemarin itu dan minggu-minggu sebelumnya kita udah bahas tentang hukum Newton 1, 2, 3 serta penerapannya. Ada yang diterapkan pada bidang miring licin maupun kasar. Ada yang menggunakan katrol, kalau Ananda ingat. Ada yang gabungan antara bidang miring dengan katrol. Ada kasusnya di lift ke atas, lift diam, dan lift ke bawah, seperti itu. Nah, semua hukum Newton itu terkait dengan materi dinamika gerak lurus. Hari ini kita belajar tentang hukum Newton mengenai gravitasi. Ibu yakin dan percaya setiap dari kita, ananda-ananda Ibu di sini, itu pasti udah punya konsep tentang gravitasi di dalam kepalanya. Karena kalau kita bicara tentang gravitasi, pasti kita mikirnya, oh ini, oh itu, seperti itu. Pasti udah ada konsep di kepala ananda Ibu. Karena sudah familiar sama yang namanya gravitasi. Tapi gravitasi atau gaya gravitasi dalam fisika itu gimana sih? Nah, itu yang hari ini mau kita bahas. Oke? Sip? Ready untuk belajar? Ready. Oke. Kita masuk. Nah, karena ananda Ibu itu duduk di kelas 11, jadi di dalam kurikulum Merdeka itu kita menggunakan yang namanya fase. Ada fase E dan fase F. Mungkin waktu MPLS kemarin sudah dijelaskan apa itu fase-fasenya. Jadi di sini untuk fase F, yaitu kelas 11 dan 12, materi Ananda itu ini. Anak-anak Ibu diharapkan untuk bisa memahami tentang kinematika. Kinematika ini kemarin kita ada belajar soal GLB, GLBB, gerak vertikal ke atas, ke bawah, gerak parabola. Lalu ada dinamika baru banget kemarin kita belajar dinamika gerak lurus, nanti ada dinamika rotasi dan segala macamnya. Terus ada fluida, ada termodinamika, gelombang, listrik dan magnet. Lalu ada fisika modern, seperti itu. Nah, dari materi-materi ini nanti diharapkan Ananda itu bisa mengembangkan pengetahuannya yang lebih dalam bidang khususnya fisika, seperti itu. Hari ini tujuan belajar kita ada 2, Nak. Jadi Ibu harapkan ada yang dibawa pulang hari ini. Tujuan kita ada 2. Yang pertama, anak Ibu bisa paham tentang konsep gaya gravitasi dalam fisika ya. Yang kedua, bisa menjelaskan atau mampu menjelaskan bagaimana penerapan konsep gaya gravitasi, seperti itu. Oke? Nah, sebelum masuk ke materi, dari kemarin kita udah bahas tentang Sir Isaac Newton. Udah familiar sama namanya. Dari SMP juga udah sering disebut-sebut.
Tapi latar belakangnya bagaimana? Apakah ada anak ibu di sini yang tahu? Latar belakangnya? Belum ya? Jadi kita kenalan dulu nih sama Sir Isaac Newton, background pendidikannya bagaimana, background kehidupannya bagaimana, seperti itu. Oke? Ibu ada video singkat, silahkan ditonton terlebih dahulu. Ada sebuah kisah tentang seorang anak muda yang sedang duduk di bawah pohon apel. Ia membayangkan bagaimana caranya apel di atas kepalanya dapat terjatuh. Siapa yang sangka bahwa anak muda yang sedang berimajinasi tersebut kelak akan menjadi ilmuwan yang berdampak besar pada kemajuan ilmu pengetahuan di dunia. Ia bernama Isaac Newton. Pada malam Natal di tahun 1642, Newton lahir secara prematur. Ayahnya sudah meninggal saat ia lahir, sedangkan ibunya menikah lagi. Walau akhirnya dibesarkan hanya oleh kakek dan neneknya, ibu dan ayah tiri Newton tetap mengusahakan agar anaknya bisa sekolah. Dengan nilai yang bagus, hobi membaca, dan kreativitasnya membuat figurin kayu, Newton tumbuh menjadi anak terpandai di sekolah The King's School. Walau begitu, keluarganya malah menginginkan Newton untuk menetap di kampung halaman dan mengurus lahan pertanian keluarganya saja. Namun, kepala sekolahnya yang sangat tahu potensi Newton membujuk ibu Newton agar anaknya tetap disekolahkan dan melanjutkan pendidikan di Trinity College, Universitas Cambridge, salah satu universitas prestisius dan terbaik pada waktu itu. Akhirnya, sang ibu pun terpaksa menyetujuinya. Memasuki awal tahun kuliahnya, Newton sudah tertarik pada filsafat Plato dan Aristotle. Newton mencatat materi-materi kuliah filsafat dengan detail. Catatan itu Newton beri judul Certain Philosophical Questions. Pada halaman pertama, ia menulis, I am a friend of Plato. I am a friend of Aristotle. The truth is my real friend. Newton memandang dunia sebagai alam yang bisa dipelajari dan dijelaskan lewat ilmu-ilmu seperti fisika dan matematika. Newton giat mempelajari penemuan-penemuan yang menginspirasi perspektifnya seperti dari Galileo, Copernicus, Kepler, dan Descartes. Kuliah demi kuliah, buku demi buku dinikmati dengan riang oleh Newton. Sampai wabah pes yang dikenal dengan istilah The Great Plague menyerang London pada tahun 1665. Akibatnya, kampus Cambridge ditutup, dan Newton pun terpaksa kembali ke kampung halamannya di Woolsthorpe. Epidemi pun terus berlangsung tanpa akhir yang pasti. Jumlah kematian di kota London terus meningkat hingga 80.000 jiwa setiap minggunya. Tanpa alat-alat dan perlengkapan penelitian yang tertinggal di kampus, Newton dan cendekiawan lainnya hanya bisa menetap di rumah masing-masing untuk bertahan hidup selama pandemi. Di sisi lain, pengetahuan umat manusia harus tetap maju dan tidak boleh bergerak di tempat hanya karena pandemi ini. Lantas, Newton secara tidak langsung menggunakan keahliannya untuk memberi kontribusi kepada dunia dengan melanjutkan penelitiannya saat masih pandemi. Newton menggunakan apapun yang ada di sekitarnya sebagai sumber daya penelitian. Barang-barang sehari-hari, apapun pemandangan sekitar rumah dijadikan alat percobaan untuk penelitiannya. Waktu luang selama pandemi ia manfaatkan untuk penelitian yang tak terburu-buru oleh waktu. Pertama, makalah matematika dari kampus ia lanjut kerjakan sehari-hari yang kelak teori itu lebih kita kenal sebagai teori kalkulus, yaitu metode matematika untuk menghitung pergerakan benda. Kedua, Newton bereksperimen di kamarnya dengan cara melubangi jendela sehingga secercah cahaya kecil masuk ke dalam kamar.
Kelak hasil eksperimen ini ia kembangkan menjadi ilmu optik dan refleksi cahaya. Dan yang terakhir, namun tak kalah pentingnya, tidaklah yang lain dari legenda mengenai apel dan Isaac Newton. Apel itu jatuh dari pohon barusan. Tetapi apa yang menyebabkan apel itu jatuh seperti itu? Bagaimana bila apel itu jatuh dari atas bangunan? Atau bagaimana jika dari langit? Atau bahkan bagaimana jika apel tersebut jatuh dari bulan? Pertanyaan-pertanyaan yang tadinya hanya merupakan pikiran dalam benak Newton berkembang menjadi teori gravitasi yang kita kenal sekarang. Singkat cerita, wabah pes akhirnya mereda pada tahun 1666 dan Newton bisa melanjutkan penelitiannya kembali di kampus. Produktivitas Newton saat pandemi membuahkan beberapa penemuan besar. Setelah bertahun-tahun, penemuan Newton akhirnya dibukukan menjadi Philosophy Naturalis Principia Mathematica dan Optics. Kedua buku ini membawa nama Newton menjadi salah satu saintis paling berpengaruh dalam ilmu pengetahuan umat manusia. Oke, tadi udah nyaksiin video singkat tentang sejarah hidup Isaac Newton ya, kayak gitu. Dari video yang ditampilin, ada yang mau share pelajaran apa yang bisa diambil dari video? Saya, Bu. Boleh, silakan berdiri, Sultan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari video tersebut, yang pertama rasa ingin tahu Newton tentang alam semesta beserta hukum-hukum fisikanya, kerja keras selama bertahun-tahun dalam meneliti dan menciptakan hukum fisikanya, dan menghargai waktu sendiri ketika wabah The Great Plague. Dia tidak menyayangkan waktu tersebut, dia terus meneliti hingga menemukan penelitian yang besar dan menjadi ilmuwan terhebat di sejarah umat manusia. Oke, thank you. Applause dulu. Jadi kalau dirangkum apa yang Sultan bilang tadi, Newton ini orangnya nggak suka buang-buang waktu. Apapun kesempatan dia jadikan kesempatan untuk belajar. Ada lagi yang mau sharing? Boleh, Mita? Pelajaran yang dapat saya ambil dari video tadi itu, yang pertama rasa yang paling tinggi, terus ketekunan dan disiplinnya Newton dalam belajar, terus dia juga memiliki pemikiran yang kreatif, dia berpikir secara out of the box gitu. Terus dia juga memakai barang-barang sekitarnya untuk melanjutkan penelitian. Menurut saya itu kayak keren. Oke. Thank you, Mita. Applause dulu. Ada lagi? Ada lagi yang mau sharing? Ada lagi? Nggak ada? Cukup? Cukup, Bu. Cukup? Oke. Kalau tadi kita rangkum ya, sejarah hidupnya si Newton ini, ternyata dia juga manusia biasa loh, sama kayak kita. Backgroundnya juga tidak terlalu yang gimana-gimana, keluarganya juga keluarga sederhana. Seperti itu. Ayah ibunya juga tidak seperti keluarga normal dalam tanda kurung ya, dalam tanda kutip seperti itu. Tapi karena dari hatinya dia memang inginnya belajar, terus dapat dukungan dari sekolah, dia bisa jadi orang yang kita kenal sekarang, yang ada di dalam buku-buku seperti itu. Dari Newton juga kita belajar kalau kita ingin mempelajari sesuatu itu nggak harus di sekolah, nggak harus lewat buku, nggak harus lewat sekolah, harus duduk di sekolah, nggak harus. Nah, kita bisa belajar di mana aja, di luar kita bisa belajar. Apalagi sekarang teknologi membantu kita untuk belajar. Jadi kita bisa memanfaatkan Android kita, laptop kita untuk belajar. Jadi mungkin diharapkan Ananda Ibu bisalah 2 kali, 3 kali lebih hebat dari Newton gitu. Harapannya kan begitu ya. Gitu. Newton aja sumber dayanya terbatas, bisa tuh begitu. Apalagi anak-anak Ibu. Gitu. Oke? Nah, balik ke materi. Kalau kita bicara tentang Newton, dari sekian banyak penemuannya, yang hari ini kita bahas adalah hukum Newton tentang gravitasi. Seperti itu. Kalau hukum Newton tentang gravitasi, yang paling terkenal adalah apel jatuh. Padahal bisa aja kan kelapa jatuh.
Mangga jatuh gitu ya. Apalagi duit jatuh. Durian jatuh, sakit kepala dong. Ntar. Dah. Yang terkenal itu ini ilustrasi atau kasus apel jatuh. Gitu. Karena kebetulan di tempat Newton itu adanya pohon apel, mungkin ya. Pertanyaannya, kenapa benda atau dalam hal ini apel itu jatuhnya ke bawah tapi tidak melayang? Ada yang bisa? Karena ada hukum gravitasi atau ada ada gaya gravitasi. Pokoknya kalau ada gaya gravitasi jatuhnya ke bawah aja, Bu. Gitu kita taunya ya, karena kita tinggalnya di bumi, seperti itu. Nah, kebetulan untuk hukum Newton tentang gravitasi ini, itu pembahasannya nggak cuma benda yang ada di bumi. Bisa juga antar planet. Bisa juga antara planet sama asteroid dan lain sebagainya. Jadi lingkupnya besar, seperti itu. Sebelum Newton menemukan yang namanya hukum gravitasi ini, dia yang namanya ilmuwan itu pasti melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Jadi udah dilakukan penyelidikan nih, dapatlah sama si Newton itu hasil penyelidikannya ada 2. Yang pertama hasilnya adalah gaya gravitasi itu sebanding dengan perkalian massa kedua benda. Jadi kalau dicontohkan, kita semua ini kan kalau di fisika benda kan ya. Jadi misalnya benda satunya adalah kursi ibu, benda 2-nya adalah ibu gitu. Jadi hasil kali antara massa ibu dan massa kursi itu sebanding dengan gaya gravitasi. Jadi makin besar makin besar massa ibu, makin besar massa kursi, maka akan semakin besar gaya gravitasi. Nah, yang kedua itu adalah gaya gravitasi itu berbanding terbalik dengan jaraknya. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya gini. Misalnya ini benda 1, ibu benda 2. Jarak kami 30 cm. Kita bandingkan antara jaraknya yang 30 cm ini dengan ibu yang berjarak misalnya 3 meter. Maka gaya gravitasi antara ibu dengan kursi itu akan semakin kecil karena jaraknya semakin besar. Makanya di sini di persamaannya itu gaya gravitasi itu berbanding terbalik dia. Nih, berbanding terbalik, R-nya di bawah R kuadrat. Jadi kalau digabungin nih persamaannya jadinya seperti ini. Kalau dibahasain jadinya gaya gravitasi antara dua benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya itu berbanding lurus dengan perkalian massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya, seperti itu. Nah, tapi persamaan ini itu belum lengkap. Jadi di persamaan ini ada yang namanya konstanta gravitasi. Yang namanya konstanta itu biasanya sudah hasil dari penyelidikan. Jadi kalau untuk konstanta gravitasi ini atau lambangnya G besar ya, lambangnya G besar, itu dilakukan secara eksperimen pertama kali oleh Henry Cavendish namanya, memakai neraca Cavendish. Dapatlah angkanya itu 6,67 dikali 10 pangkat min 11, satuannya Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat, seperti itu. Jadi kalau misalnya digabungin nih rumusnya, F sama dengan G massa benda 1 dikali massa benda 2 per R kuadrat. Ini adalah persamaan lengkapnya untuk hukum gravitasi Newton, seperti itu. Oke. Ini ada video, silahkan ditonton terlebih dahulu. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap benda bisa berada tetap di atas permukaan bumi karena adanya gravitasi. Coba lo berandai-andai deh, kalau nggak ada gravitasi, gimana caranya kita bisa jalan-jalan? Gimana caranya kita bisa duduk dengan tenang sambil nikmatin kopi di coffee shop? Tapi, apa sih sebenarnya gaya gravitasi itu? Kita akan bahas di video kali ini ya. Cerita yang sering terdengar tentang gravitasi itu Newton lagi duduk terus kejatuhan
jatuhan apel. Itu nggak sepenuhnya tepat. Newton itu waktu itu berpikir, kenapa apel jatuh ke bumi, tapi bintang nggak jatuh ke bumi? Coba deh, lo ikutan mikir. Kenapa apel bisa jatuh, tapi bintang nggak jatuh ke bumi? Apa yang bisa dibandingin antara apel dengan bintang? Salah satu yang bisa dibandingin antara kedua hal tadi adalah jaraknya. Apel bisa jatuh ke bumi karena ada gaya tarik gravitasi antara bumi dengan apel itu. Apakah bumi dengan bintang nggak ada gaya tarik gravitasi? Ada, tapi sangat kecil karena jaraknya jauh. Dari pengamatan ini, Newton menyimpulkan kalau misalnya gaya gravitasi antara dua buah benda berbanding terbalik dengan jarak antar benda tersebut kuadrat. Berarti kalau jaraknya makin jauh, ya gaya gravitasinya makin kecil gitu kan? Apakah cuma jarak yang mempengaruhi gaya gravitasi? Gue ada pertanyaan lagi nih. Kalau misalnya apel gue taruh dengan jarak yang sama antara apel dengan permukaan bumi tadi. Ini jaraknya antara gue dan apel nih ya. Kira-kira apelnya akan geraknya kemana? Apakah dia akan mendekat ke gue atau ke bumi? Yaps, apelnya akan tertarik ke permukaan bumi. Loh, kok gitu? Padahal kan tadi jaraknya sama. Berarti ada pengaruh lain untuk nilai gaya gravitasi ini. Nilai itu dipengaruhi oleh yang namanya massa. Massa antara benda yang berinteraksi. Massa gue, massa orang gitu ya, itu ada di range 10 pangkat 1. Bisa 5 kali 10 pangkat 1 atau 50, itu bisa juga sampai 70 mungkin 100 kg. Sedangkan massa bumi, tahu nggak massa bumi berapa? Massa bumi itu 5,97 kali 10 pangkat 24 kg. Sangat jauh lebih besar daripada massa orang gitu kan. Berarti dari sini kan kita lihat apel tertariknya ke bumi, bukan ke gue, bukan ke orang. Dari sini Newton bisa menyimpulkan kalau misalnya gaya gravitasi itu berbanding lurus dengan yang namanya massa antara kedua benda yang berinteraksi. Makin besar massa dari benda yang berinteraksi, gaya gravitasinya semakin besar. Newton nemuin persamaannya sampai sini. Gaya gravitasi nilainya sebanding dengan massa dari kedua benda yang berinteraksi, tapi berbanding terbalik dengan jarak antar bendanya. Tapi persamaan gaya gravitasi fullnya tuh kayak gini. F sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat. G ini adalah konstan gaya gravitasi umum yang ditemuin oleh Cavendish. Nanti lo akan bahas ini di video berikutnya. Nilai dari konstanta gravitasi umum adalah segini. 6,67 kali 10 pangkat minus 11. Satuannya apa? Satuannya Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Kalau contoh tadi gue bahasnya apel dengan bumi, sekarang gue mau bahas contoh yang lain. Gue mau bahas contoh bumi dengan bulan. Gaya gravitasi antara bumi dengan bulan kita bisa cari pakai persamaan ini ya. F sama dengan G dikali M1 M2 per R kuadrat. M1-nya massa bumi, M2-nya massa bulan. R kuadrat ini, R-nya adalah jarak antara bumi dan bulan. Lo mesti ingat kalau misalnya jarak antara bumi dan bulan ini adalah jarak dari pusat ke pusat. Jarak dari pusat bumi ke pusat bulan. Sehingga dengan perhitungan kita dapat nilainya segini. Untuk kasus apel di atas permukaan bumi tadi, kita kan tahu ketinggian apelnya sebesar ini kan, sebesar R ini. Nah, ini sebenarnya belum sama jari-jari bumi. Sedangkan kalau kita ngitung besar gaya gravitasi antara bumi dengan objek lain, itu mesti dari pusat bumi. Jadi nanti kalau mau hitung gaya gravitasinya, dalam perhitungannya ini radiusnya, jarak antara bumi dan apelnya, itu mesti lo tambahin sama radius bumi. Jadi nanti persamaannya kayak gini. FYI, di soal fisika itu kan sering banget tuh disebut. Percepatan gravitasi nilainya 9,8 meter per second kuadrat atau 10 meter per second kuadrat. Ini beda ya sama gaya gravitasi yang kita bahas di sini. Nilai itu sebenarnya adalah nilai percepatan gravitasi atau medan gravitasi yang akan kita bahas di video berikutnya. Jadi gitu tentang gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik antara objek yang berinteraksi gitu kan. Nah, besarnya itu adalah kayak gini. F sama dengan G dikali M1, M2 per R kuadrat. Gitu aja untuk video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Oke,
basically atau pada dasarnya ya, pada dasarnya yang tadi anak ibu saksikan, videonya itu udah ngerangkum apa yang ibu jelasin di awal, seperti itu. Ada dicontohin antara apel dengan bumi, ada juga yang contohnya tadi antara bumi dengan bulan. Jadi itu tadi ibu bilang, jadi untuk hukum gravitasi tentang Newton ini, itu skalanya bisa untuk benda-benda yang ukurannya besar, seperti itu. Kalau di dalam contoh soal, ini contoh soalnya. Jadi misalnya ada benda satu masanya 5.000 kg, benda duanya bumi, masa bumi itu besar 6 kali 10 pangkat 24 kg, terus jaraknya 10 pangkat 7 meter. Nah, untuk penyelesaian soal seperti ini, sebenarnya ini lurus-lurus aja soalnya ya, gitu. Jadi tinggal anak ibu masukkan aja apa yang diketahui di soal ke dalam penyelesaiannya, seperti itu. Nanti PPT-nya akan ibu bagikan ke grup, oke? Oke. Nah, sekarang tadi kita udah lihat video, udah dikasih contoh soal, udah ibu jelaskan juga. Sekarang saatnya kita eksperimen, tapi eksperimennya kita pakai laboratorium maya, seperti itu. Kita ada berapa kelompok? 4 ya? Oke. Jadi akan ibu bagikan lembar kerjanya, ada lembar kerja dan ada nanti ada soal sedikit untuk dikerjakan follow up dari LKPD-nya. Ibu bagikan dulu. Ini berapa orang? Ber-6. 2, 3, 4, 5, 6. Jangan lupa dibikin kelompok berapa, terus anggotanya siapa aja ya. Selma? 1, 2, 3. Oke, sama-sama. Ini LKPD-nya ya. Zaki? Oke, ber-5. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti dibagi ke temennya. Ini LKPD-nya. Oke, jangan lupa buat nama sama kelas. Oke. Udah dapat LKPD semua? Oke. Silahkan diperhatikan LKPD-nya terlebih dahulu, nak. Silahkan diperhatikan LKPD-nya terlebih dahulu. Oke. Jangan lupa, sekali lagi ibu ingatkan, buat nama. Kadang kalau udah langsung kerja itu anaknya suka lupa bikin nama. Selalu seperti itu. Jadi ibu ingatkan di awal, anggota kelompoknya siapa, namanya siapa, kelompok berapa, kelasnya. Oke. Coba diperhatikan. Ada 2 kegiatan hari ini. Ada kegiatan 1 dan kegiatan 2. Ada bawa Android-nya, nak? Ada ibu suruh kemarin bawa Android, oke? Silahkan di scan barcode LKPD-nya. Apakah bisa tampil seperti ini? Coba ya. Apakah tampil seperti ini? Coba dibuka pakai Google Lens, bisa juga, atau langsung dari kamera juga bisa. Langsung scan barcode aja. Ada yang bermasalah? Kelompok 1 aman? Aman. Nah. Aman, Bu, aman. Aman. Kelompok 2 aman? Kelompok 3 aman? Sip. Sip. Nama udah ditulis? Nanti lupa, kan? Nah, tulis dulu. Aman? Bisa dibuka kan? Oke. Yang ini. Oke. Cobalah di scan barcode-nya. Yang abu-abu. Nih. Oke. Untuk kegiatan 1 dan kegiatan 2 sama barcode-nya. Jadi yang muncul ini juga. Oke. Ibu minta tolong Zaki dong bacain untuk
prosedur kerja kegiatan 1 di LKPD-nya? Coba. Yang pertama, Bu. Bukalah Bukalah aplikasi Labfed Interaktif Simulator pada laptop atau handphone atau klik berikut ini. Oke, udah. Terus nomor 2? Yang kedua, setelah muncul tampilan seperti pada gambar bawah, mulailah melakukan percobaan. Oke, nomor 3? Yang ketiga, kegiatan pertama adalah menentukan pengaruh massa terhadap besarnya gaya gravitasi. Oke, dah. Lihat itu poin nomor 3, nak. Kegiatan pertama adalah menentukan pengaruh massa terhadap besarnya gaya gravitasi. Seperti itu. Jadi poin nomor 4-nya apa, Zaki? Lanjut. Lakukan Lakukan variasi massa benda 1 dan massa benda 2. Oke, thank you. Kegiatan 2, Noval dong. Tolong dibacakan prosedur kerjanya. Prosedur kerja kegiatan 2. 1. Buatlah aplikasi Labfed Interaktif Simulation pada laptop atau handphone. handphone. Oke. Nomor 2. Setelah muncul tampilan seperti pada gambar di bawah, mulailah melakukan percobaan. Oke, kegiatan kedua adalah menentukan Kegiatan kedua adalah melakukan percobaan. ya pengaruh jarak terhadap besarnya gaya gravitasi. Oke, jadi ada 2 ya yang harus dikerjakan. Kalau anak ibu lihat itu tabelnya ada 2, tabel pengamatan 1 dengan tabel pengamatan 2, seperti itu. Jadi untuk tabel pengamatan 1 itu menentukan hubungan massa terhadap gaya gravitasi. Jaraknya berapa meter? 5 meter ya. Kalau di LKPD yang kegiatan 2-nya menentukan hubungan jarak terhadap gaya gravitasi. Silahkan diisi tabelnya, silahkan diotak-atik laboratorium mayanya. Ini massanya bisa ditambah ya, by the way. Nih lihat, bunyi dia. Bisa berapa bisa ditambah, jaraknya juga bisa diotak-atik. Oke, silahkan diotak-atik, nak. Kalau ada yang tidak jelas atau tidak mengerti, silahkan tanyakan ke ibu. Oke, nih. Oke. Bisa kan diotak-atik kan? Nah, otak-atik aja, ayo. Jaraknya hati-hati, itu yang tabel pertama jaraknya berapa meter tuh? 5 meter ya? Oke. Silahkan bagi tugas sama temannya, diskusi sama temannya. Berapa lama waktunya? 10 menit? 5 menit? 10 menit, 5 menit. Kalau ada yang nggak ngerti, tanya ya. Oke. Aman? Aman. Apa tuh? Kalau ngatur jaraknya, tadi di LKPD berapa jaraknya? 5 meter. Nah, ini kan penggarisnya udah dalam bentuk meter kan? Berarti tinggal kita pindahin aja bola atau massa benda satunya sama benda 2-nya. Nah, nih kelompok 3 mau dari berapa? Dari 0K, dari berapakah bisa? Atau misalnya dari 1 juga boleh. 5 meternya berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5 di angka 6, seperti itu. Bisa digeser-geser, penggarisnya juga bisa digeser, bolanya bisa digeser. Oke? Oke, sama-sama. Kalau ada anak ibu yang bertanya, ibu itu kan cari gaya gravitasi. Gaya gravitasinya bentuknya desimal atau notasi ilmiah? Pilihlah yang menurut anak ibu gampang. Gitu. Nah, kalau notasi ilmiah tuh dalam bentuk, berarti ya notasi ilmiah pangkat kayak gitu. Yang di atasnya. Nih.
Yang di atasnya kan pangkat tuh. Kalau misalnya anak ibu mau yang desimal ya berarti 0,00000 berapa gitu. Yang mana gampang menurut anaknya aja? Kalau ada yang nggak ngerti tanya ya. Oke. Bunyi dia ya. Nama jangan. Iya. Udah, Bu. Udah, Bu. Ada yang udah. Ayo semangat, semangat. 4,27. Aman Rehan? Aman, Bu. Kalau misalnya susah gerakin bolanya, penggarisnya aja juga bisa. Oke, Bu. Untuk analisis datanya, dilihat dari hasil tabel ya, Nak. Terakhir. Nanti Ibu akan minta perwakilan kelompoknya untuk membacakan hasil. 200 sama 400 lama gitu loh. Bisa ditarik itunya, skalanya. 200 sama 400 ya. Aman, Fani? Aman, Bu. Ini kalau ditanya aman aja. Dicoret juga nggak apa-apa. Nama jangan lupa, Ki. Oke, Bu. Jadi kan saya dari Kenapa Ilham? Pakai yang 000 Ilham. Pakai notasi ilmiah, desimal. Kalau ada yang nggak ngerti tanya ya, Nak. Jangan bingung-bingung sendiri. Apa tuh? Nah, coba ini. Jaraknya berapa meter? 5 meter. Berarti kita buat dulu jaraknya 5 meter. Mau mulai dari mana, Fatma? Misalnya dari 2 juga boleh. Selma juga, Isti. Dari 2. 5-nya berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di 7. Nah, masanya berapa? Masanya 1.300. Nah, kalau beda-beda dikit juga nggak apa-apa. Tergantung ini tepat atau tidak kita segaris nggak nih sama penggarisnya. Itu aja sebenarnya. Oke, oke? Oke, Bu. Oke, sama-sama. Kesimpulan yang terakhir jangan lupa. Ada tuh di analisis data kan terakhir ada kesimpulan. Silahkan disimpulkan, nggak harus pakai bahasa buku kok. Pakai bahasa anaknya aja juga boleh. Pakai bahasa yang sederhana.
Hati-hati angkanya ya. Itu kalau digeser-geser itu pindahnya 10 ya kalau nggak salah Ibu tadi ya. Soalnya nih mau 300 atau berapa. Bunyi dia. Tuh. Bisa sih dimatikan suaranya. Nih. Batasnya 1000. Udah siap? Oke, 5 menit lagi ya Ibu, tunggu ya. Dibikin tersembunyi juga bisa nih. Tapi kan kita cari gaya. Ayo semangat. Aman? Penggarisnya. Nah, ini kerjaan apa? Anggur. Penggarisnya bisa dipindah-pindah tuh. Bisa ditarik ke kanan ke kiri. Nanti Ibu minta kelompok berapa? Kelompok berapa yang mau maju nanti? Kelompok 3? Kelompok 3, coba kelompok 3. Gini deh, kita bagi tugasnya untuk yang kegiatan 1, kelompok 3. 3 yang ini? Kelompok 3, silahkan nanti bacakan hasilnya. Terus kita bagi sama rata tugasnya. Yang kelompok 4 membacakan hasil pengamatan tabel 2. Oke. Lalu kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 silahkan nanti 2 soal di atas. Kelompok 2 yang ini, sisanya. Lalu nanti kita simpulkan bersama-sama. Sip? Oke. Apa Adil? Apa tuh? Iya, berarti misalnya untuk masa benda satunya segini, masa benda duanya segini, F-nya segini gitu. Nanti kita cross check dengan teman-teman yang lain dapatnya berapa. Oke, siap. Oke. Oke, sama-sama. Kalau Ibu lihat-lihat bentar lagi kayaknya siap nih. Tidak pasti jaraknya aja lagi. Jaraknya berapa? Ayo. Ya? Iya, dibacakan aja misalnya untuk jarak 2 meter dapat F-nya berapa? Karena kan masanya tetap nih, kita bikinnya tadi 200 sama 400 kan ya. Jadi cuma perbandingan ini dan ini aja. Oke? Kasih Bu. Iya. Ini emang nggak ada salah. Oh iya. Di mana simpannya kan di mana? Apa nih Ilham? Udah? Ready? Ready?
1 menit lagi Ibu tunggu. 1 menit lagi Ibu tunggu. Ya? Presentasi lagi? Kita tidak mencari benar salah ya. Apa yang anaknya dapat itu yang dipresentasikan ke depan. Nanti kalaupun misalnya ada salah-salah kita perbaiki bersama. Oke? Presentasi ya. Let's go. Untuk tabel pengamatan 1, kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Kelompok 3 siapa yang mau maju ke depan? Oh, 3 siapa? Pura-pura nanya dia. Pura-pura lupa. Silakan berdiri aja di tempat duduknya, nggak apa-apa, mewakili kelompok. Kawan-kawan yang lain perhatikan ya. Menjabarkan hasil diskusi dari tabel pengamatan 1 itu menunjukkan hubungan massa terhadap gaya gravitasi yang diambil benda antara benda di meter. Yang pertama itu massa pertamanya itu 300 dan massa keduanya itu 300. Maka F-nya 2,40 kali 10 berpangkat min 7. Yang lain bagaimana? Aman. Oke, sama berarti. Lanjut nomor 2. Nomor 2-nya massa pertama yaitu 400 dan massa keduanya yaitu 400. Sama-sama 400. Sama-sama 400, maka dapat hasilnya 4,27 dikali 10 pangkat min 7. Aman? Yang lain? Sama ya? Oke, sejauh ini sama. Nomor 3. Nomor ketiga, massa yang pertama yaitu 500 dan massa yang keduanya itu 500 juga. Oke. Maka F-nya yaitu 6,67 kali 10 berpangkat min 7 Newton. Oke, yang lain bagaimana? Sip. Sip. Oke, terima kasih Aidil. Tepuk tangan dulu. Oke. Next, tabel pengamatan 2. Silakan. Kami dari kelompok 4 membacakan hasil diskusi kami. Itu tabel pengamatan 2. Soalnya menentukan hubungan jarak tahan gaya gravitasi yang dialami benda. Massa benda 1 itu 200 kg dan massa benda 2 400 kg. Nomor 1 jaraknya 2 meter. Gaya gravitasinya 1,34 kali 10 pangkat min 6. Oke. Nomor 2-nya jarak Lanjut aja dulu. meter. Gaya gravitasinya 3,34 kali 10 pangkat min 7. Oke. Ada yang berbeda? Aman, oke. Oke, dilanjut sama Rehan. Yang ketiga jaraknya 6 meter, hasilnya 1,48 kali 10 min 7. Oke. Yang keempat Aman ya. jaraknya 8 meter, hasilnya 8,34 kali 10 pangkat min 8. Oke, pangkat min 8 ya, berarti. Yang lain sama? Oke, berarti sepakatlah segitu harga gaya gravitasinya. Oke, kita udah dapat data di tabel. Sekarang bagaimana cara kita membaca data yang kita dapat di tabel? Untuk analisis datanya, pertanyaan nomor 1 dan 2 tadi kelompok berapa? Kelompok 1 siapa yang mau bacain? Oke. Ilham. Perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Bagaimanakah nilai gaya gravitasi yang diperoleh pada hasil pengamatan kita 1? Menurut kami, nilai gaya gravitasinya semakin besar jika masanya besar. Oke, nomor 2. Nomor 2, bagaimana hubungan antara massa benda dan gaya gravitasi? Menurut kami, makin besar massa, maka makin besar juga gaya gravitasinya. Oke, bagaimana kelompok yang lain? Apakah sepakat atau ada yang mau dikoreksi? Sepakat ya, berarti sesuai dengan rumus gaya gravitasi Newton yang tadi. Kalau misalnya kita review yang tadi, nah ini, kalau misalnya kita review,
Bagaimanakah nilai gaya gravitasi yang diperoleh pada hasil pengamatan kegiatan 1? Nilai gaya gravitasinya semakin besar kalau masanya besar. Kenapa gitu, Bu? Ya ini hubungannya. Hubungan antara gaya gravitasi dengan massa. Jika makin besar massanya, maka akan makin besar gaya gravitasinya. Jadi dia hubungannya gimana? Berbanding lurus apa berbanding terbalik? Berbanding lurus. Karena yang kalau misalnya yang sebelah sini besar, sebelah sini juga besar. Kalau di sebelah sini kecil, sini juga kecil gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak? Lanjut. Oke, lanjut. Pertanyaan 3 dan 4 siapa? Ayo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyatakan dari kelompok 2 ingin menyatakan hasil diskusi kami, yaitu bagaimana nilai gaya gravitasi yang diperoleh pada hasil pengamatan kegiatan 2. Menurut diskusi kami, nilai gaya gravitasinya semakin kecil jika jaraknya semakin jauh. Kemudian nomor selanjutnya, bagaimana hubungan antara jarak dan gaya gravitasi menurut kelompok 2 berbanding terbalik. Oke. Terima kasih Isti. Adakah yang ingin menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Kelompok 1, 3, 4. Gak apa-apa, kita tidak cari benar salah. Ada yang dapat hasil berbeda? Ayo. Ada yang dapat hasil berbeda? Nggak apa-apa, ungkapin aja. Nggak apa-apa berbeda. Kita sama-sama belajar. Sama? Sama? Nggak apa-apa kalau beda. Oke, Deko. Apa yang beda, Deko? Nomor 4. Apa nomor 4 tuh? Kelompok 1, bagaimana hubungan antara jarak dan gaya gravitasi? Menurut kami jawabannya itu berbanding lurus, Bu. Oke, berbanding lurus. Berarti kelompok 2 bilangnya berbanding terbalik, kelompok 1 bilangnya berbanding lurus. Yang mana yang benar? Nah, ini kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Kelompok 3 sama dengan kelompok 2 sih, Bu. berbanding terbalik. Iya, Bu. Berbanding terbalik. Kelompok 4 berbanding terbalik. Oke, kita review. Kita nggak cari benar salah. Kita review ini. Kalau dari persamaan, gaya gravitasi itu berbanding lurus sama massanya. Artinya makin besar massanya, makin besar gaya gravitasinya. Tadi Ibu contohkan antara Ibu dengan kursi ya. Nah, untuk jarak tadi juga Ibu contohkan antara Ibu dengan kursi. Kalau misalnya jarak Ibu dengan kursinya dekat atau dekat nih, berarti gaya gravitasinya akan lebih besar daripada kalau misalnya Ibu agak jauh dari kursinya. Artinya apa? Artinya hubungan antara gaya gravitasi dengan jarak itu berbanding terbalik. Oke? Nggak apa-apa salah, namanya belajar. Kalau yang nggak boleh salah itu ujian, baru nggak boleh. Dah? Oke. Oke, perbaiki boleh. Mau diperbaiki juga boleh, nggak apa-apa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, nak? Ada yang mau ditanyakan? Nah, terakhir, kesimpulan. Ada yang mau bacain? Oke, boleh Agung. Kesimpulan yang kami dapat dari pelajaran kali ini tentang hukum gravitasi Newton yaitu gaya gravitasi berbanding lurus dengan massa benda dan berbanding terbalik dengan jaraknya. Oke. Gaya gravitasi berbanding lurus dengan massanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Oke? Sip? Sip. Ada yang mau ditanyain nggak? Belajar hari ini? Jelas? Yakin jelas? Nanti takutnya ujian nggak dapat anaknya. Mudah-mudahan dapat. Mudah-mudahan nilai fisikanya bagus. Gitu kan. Maunya gitu ya kan? Oke. Tadi udah belajar tuh, udah kesana kemari kita.
udah udah ngerjain LKPD, udah pakai laboratorium online atau laboratorium maya, udah Ibu jelaskan juga materinya, udah nonton video sama-sama, seperti itu. Sejauh ini, tadi udah nyimpulin juga sama-sama apa yang dapat didapatkan dari materi ini. Selanjutnya Ibu mau, tadi Ibu ada bagiin soal? Ada dapat? Udah. Sudah, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan. Jangan lupa buat namanya. Oke? Soalnya objektif, 4 soal aja, nggak banyak-banyak kok. Ya? Oh. Ya, nanti. Nggak susah kan soalnya? Nggak dong, kan udah belajar. Siapa nyontek? Nggak boleh nyontek-nyontek. Siapa nyontek? Ulan. Enggak lah, Ulan pinter kok. Apalagi Sultan, masa Sultan nyontek? Nggak mungkin. Apa? Buat jalan atau enggak? Buat jalan boleh. Belakang kan? Iya. Oke. Ibu nggak percaya sih kalau Sultan nyontek. Iqbal udah siap? Mantap Iqbal. Semua benda di dalam semesta. Iqbal udah siap. Agung udah siap? Nah, tengoklah. Agung dia diam-diam tapi selesai gitu. Dia nyontek, boleh nyontek dong. Agung nggak nyontek, nggak ada anak ibu yang nyontek. Ya, emang boleh nyontek, ya nggak boleh. Panas Agung? Ya Bu, katanya. Pakai Pak. Kalau ada yang udah siap, baik LKPD maupun soal, boleh dikumpulkan di depan ya nak ya. Ayo nggak apa-apa dikumpul aja kalau sudah merasa yakin, boleh. Mau kumpul? Boleh, kumpul lah. Alternatif X. Boleh? Terima kasih. Nggak buru-buru ya. Kita nggak buru-buru. Periksa dulu. Juga nah, kok S1? Nggak buru-buru ya. Caranya boleh di depan apa buatnya di belakang juga boleh. Kalau kosong. Oke. Nggak susah kan ini kan materinya?
Menurut anaknya gimana? Susah? Enggak, Bu. Sultan enggak. Yang lain? Yang lain gimana? Tapi lebih susah yang gravitasi ya. Oh, gravitasi dasar. Kalau ini kan tinggal lulus saja. Iya. Yang penting kita teliti gitu, maksud Ibu. Apalagi rotasinya sekarang Panjang ya? Panjang ya? tapi boleh pakai kalkulator gitu. Kalau untuk KSN astronomi, setahu Ibu boleh pakai kalkulator. Tapi kalau misalnya dalam pembelajaran fisika, biasanya soal-soal yang diberi itu biasanya angkanya udah angka yang bagus gitu. Jadi angkanya tidak terlalu besar. Jadi nggak perlu kalkulator. Sama seperti contoh soal tadi kan juga gitu, angkanya nggak besar. Pakai notasi ilmiah. Oh gitu. Gak apa-apa, yang penting belajar anaknya. Dicek ya. Ibu mau cek dulu ada yang lupa bikin nama nggak? Setelah ini ada belajar apa lagi? Indonesia. Ada tugas? Nggak apa-apa, dikerjakan saja. Dikerjakan aja. Pasti selesai kalau dikerjakan gitu ya. Oke? Yakin? Salah saja, Bu. Hah? Yakin? Insya Allah benar. Jatuh yang ini. Yakin benar. Coba di cross check. Apa Rehan? Masih sehat badannya? Sehat. Karena udah makan siang tadi, Nak? Udah, Bu. Udah. Oh. Nggak boleh kita bully-bully ya. Siapa bully-bully? Nggak boleh bully-bully. Bikin cara ideal. Udah. Bikin cara dong. Ayolah, yang nggak bikin cara. Kami jenius. Ya bikin cara bener sih. Ngambil lagi pula. Dah, kelompok mana yang belum ngumpul? Nama udah kan? Iqbal minta tolong ibu nak ambilkan yang jatuh nak. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Oke. Kayaknya lemes ya. Coba semuanya tegak dulu. Tegak dulu. Tegak dulu. Oke. Kita peregangan sebentar. Dah. Kita peregangan sebentar. Gini kan tangannya dulu semua. Yang sakit pinggang di kiri kanan kan dulu. Di kiri kanan. Oke. Kita peregangan sebentar. Kita main tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Kalau ibu bilang pagi, tepuk sekali. Kalau ibu bilang siang, tepuk 2 kali.
Kalau ibu bilang malam tepuk 3 kali. Dah, ini melatih konsentrasi. Dah. Oke. Siap ya? Ready? Ya. Oke. Pagi. 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 Malam. Malam. Siang. Siang. Oke. Lebih cepat ya? Lebih cepat ya? Oke. Oke, 1, 2, 3 pagi. 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 Siang. 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 Malam. Sore. Lagi ya? Lebih cepat lagi. 1, 2, 3 pagi. 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 Siang. Pagi. Pagi. Siang. Malam. Sore. Oke. Terakhir lebih cepat. Ya, lebih cepat ya. Oke. Siap? Konsentrasi. Yang salah nanti kita suruh traktir. Allah, langsung kayak gitu. Oke? Ready semua ya? Oke. Sore. Kita cari Sultan satu ya. Kita cari temannya satu lagi. Kita cari temannya satu lagi. Siap? Duduk dulu Sultan. Oke. Siap? 1, 2, 3. Siang. Siang. Pagi. Pagi. Malam. Sore. Oke, belum kena ya. Pagi. 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 Siang. Sore. Ayo. Maju ke depan berdua, ayo. Ayo, silakan maju ke depan. Ayo. Nggak ngapa-ngapain, ayo ke depan dulu. Ayo. Ayo. Jangan takut diapa-apain, nggak diapa-apain. Oke. Oke. Kita apain temannya nih? Nggak kita apa-apain ya. Gini deh. Ibu mau anak-anak ibu yang berdua ini coba secara bergantian nih memberi apa ya namanya rangkuman gitu. Rangkuman hari ini kita belajarnya bagaimana perasaannya hari ini. Dari mana dulu? Ladies first. Oke, ladies first. Silahkan. Hari ini perasaannya bagaimana belajarnya, terus apa aja sih yang dipelajari gitu. Hari ini saya merasa cukup senang karena cuacanya nggak terlalu panas gitu. Oh gitu, oke. Ayo jangan malu-malu. Nggak apa-apa, ayo. Apa aja yang hari ini dipelajari gitu? Video-video. Enggak kok. Enggak kan Mita? Enggak. Yuk. Semangat. Yang dipelajari hari ini tentang apa kita belajar apa hari ini? Hukum Newton. Mempelajari tentang hukum Newton, gaya gravitasi. Mengerjakan tugas kelompok dan tugas mandirinya. Gimana kerja kelompoknya tadi, asik nggak? Teman-temannya pada suportif nggak? Saya dibully sih, Bu. Ini beneran enggak kan? Enggak dong. Teman-temannya sayang kok sama dia. Itu aja? Oke, silakan duduk. Applause dulu. Nah, ini dia bintang kita hari ini. Sultan, gimana? How do you feel today? Apa perasaannya hari ini? Terus gimana pembelajaran hari ini? Apa yang dipelajari? Apa yang Sultan dapat gitu? Yang pertama yang saya rasakan, Bu, sangat senang. Terus karena
Ibu memberikan kami video-video serta pembelajaran yang sangat menarik. Oke. Terus yang kita pelajari hari ini dari hukum Newton, kisah hidup Newton, sampai ke kerja kelompok yang tadi. Oke. Berarti so far so good ya? So far so good. So far so good. Oke, itu aja? Yes, itu aja. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan dulu. Nah ya. Berarti alhamdulillah, mudah-mudahan anak ibu hari ini pembelajarannya menyenangkan. Tadi juga udah minta bantuan teman-temannya yang kena hukuman, padahal sebenarnya nggak hukuman ya, nggak hukuman, ya, nggak hukuman. Jadi teman-temannya tadi juga udah merangkum secara garis besar kita belajar apa hari ini, seperti itu. Sebelum dilanjutkan nih, ada nggak yang mau ditanyain mengenai materi ini? Ada yang mau ditanyain nggak? Coba, apa yang mau ditanyain? Silahkan tanyakan. Biasanya, kayak yang tadi Ibu bilang, untuk hukum Newton tentang gravitasi ini, itu pembahasan lebih, lebih jelasnya itu di materi KSN astronomi. Seperti itu. Jadi, biasanya yang dibahas itu adalah benda-benda dengan ukuran yang lebih besar. Kalau tadi kita kan cuma memakai laboratorium maya, ya kan? Di mana masanya tadi bisa kita otak-atik, bisa mana ya? Oke. Nah ini tadi, mungkin lebih jelasnya, nah seperti ini tadi. Jadi yang perlu anak ibu ingat, kalau misalnya kita bicara tentang hukum Newton gravitasi, yang dikatakan massa mungkin anak ibu udah tahu, oh ini bendanya warna biru nih, berarti massanya berapa. Oh ini bendanya warna merah nih, masanya berapa, udah tahu anak ibu gitu. Tapi untuk jarak, jarak itu bukan dari tepi bola ini ke sini ya, tapi melainkan dari titik pusatnya ke titik pusat itu juga. Titik pusat benda satu dengan titik pusat benda dua. Itu yang harus diingat. Jadi ketika mengukurnya, misalnya misalnya 8 meter, ya udah berarti yang ini harus sejajar dengan yang 0 di bawah. Yang ini tengah-tengahnya juga sejajar dengan 8 di bawah. Itu yang harus hati-hati tadi. Lalu hubungan antara massa dengan gaya gravitasi, hubungan antara jarak dengan gravitasi, itu juga harus paham. Kita tidak usah menghafal rumus, tapi kita paham materinya seperti apa. Insya Allah kalau misalnya kita paham, bukan hanya belajar fisika aja ya, tapi kalau misalnya kita paham apapun itu pelajarannya, misalnya informatika, atau misalnya belajar matematika anak ibu ada 2 kan? Matematika umum wajib ya, sama matematika tingkat lanjut. Apapun jenis pelajarannya, kalau misalnya kita belajar itu niatnya untuk paham, insya Allah mau sampai kapanpun nanti itu akan paham. Beda dengan menghafal. Kalau menghafal, dihafal hari ini, seminggu kemudian hilang itu. Temukanlah cara belajar anak-anak ibu. Cara belajar masing-masing orang beda. Oke? Yakin tidak ada yang mau ditanyakan? Yakin? Mana tahu ada yang ragu-ragu, ibu tunggu deh. Agung, mana tahu Zaki, mana tahu Mita, Selma. Nggak apa-apa, tanya aja. Ya. Kira-kira Bu, gaya gravitasi ini dapat dipengaruhi dengan udara atau air itu nggak Bu? Oke, kalau kita bicara tentang gaya gravitasi, itu kita pasti bicara soal tempat. Tempat di sini itu cakupannya yang luas, Deko. Jadi bukan cuma, oh ini danau nih, misalnya. Ibu gambar ya. Mana spidol ibu tadi? Bu cari spidol ibu dulu. Oke. Kalau kita bicara tentang gaya gravitasi, biasanya cakupan wilayah untuk gaya gravitasi itu luas, gitu. Makanya tadi kita mainnya planet, gitu. Planet kan benda bermassa, bukan hanya planet aja, bintang juga
bermassa kayak gitu. Kalau dia bermassa berarti pasti punya gaya gravitasi. Misalnya kita di bumi nih. Misalnya di bumi gitu ya. Titik pusat gaya gravitasi bumi itu berada di mana? Di tengah-tengah kan? Pasti di tengah-tengah gitu. Kita dibandingkan dengan ukuran bumi itu jauh bedanya kan? Seperti yang tadi di video kita, kalau misalnya manusia paling sekitar 10⁻⁻⁴, misalnya 50 kilo, 70 kilogram, dibandingkan dengan massa bumi itu jauh. Massa bumi tadi pangkat 24 kalau nggak salah Ibu. Jauh. Jadi kalau misalnya kita bicara gaya gravitasi, Bu, apakah kalau misalnya di air atau di udara itu beda? Kalau dia masih sama-sama di bumi, seharusnya tidak. Kecuali misalnya Deko, Bu, gimana kalau misalnya di bumi dengan misalnya di Saturnus? Saturnus yang planet apa? Planet yang ada cincin ya? Gimana, Bu, kalau misalnya dibandingin antara gaya gravitasi di bumi sama di Saturnus? Kalau secara ukuran lebih mana yang besar? Saturnus kan? Lebih besar daripada bumi. Berarti kalau kita bahas kembali hubungan antara gaya gravitasi dengan massa, Saturnus besar nih daripada bumi. Berarti gaya gravitasinya mana lebih besar? Lebih besar Saturnus karena massanya lebih besar gitu daripada bumi. Jadi kalau untuk perbedaan misalnya masih di bumi, apakah dia di danau misalnya, atau di laut, Bu, atau misalnya di udara, as long as atau selama masih di bumi, ya tetap segitu. Medan gravitasinya tadi kan ada tuh, ada 3 yang harus anak ibu paham. Ada ini nih gaya gravitasi namanya nih, gaya gravitasi. Ibu itu kenapa lambangnya F dari bahasa Inggris, force. Force itu artinya gaya. Ada 3 tadi. Terus ada konstanta gravitasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau misalnya konstanta, dia tuh hasil dari penyelidikan. Angkanya tetap segitu, 6,67 kali 10⁻⁻11 tadi. Terus tadi di video juga ada dibahas G kecil, kalau anak ibu ingat tadi. G kecil ya kan? G kecil itu percepatan gravitasi. Karena kita tinggalnya di bumi, maka ini percepatan gravitasi bumi. Kalau kita bahas Saturnus, beda lagi. Kalau kita bahas Neptunus, beda lagi. Merkurius beda lagi. Mars beda lagi. Oke? Itu dia. Berapa nilai percepatan gravitasi tadi? 9,8 meter per sekon kuadrat. Ini nilai sebenarnya. Tapi biasanya di soal itu dibulatkan menjadi 10. Kalau misalnya di soal nanti tidak diketahui berapa, silahkan pakai 10. Tapi kalau misalnya diketahui percepatan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat, ya udah berarti pakailah 9,8 meter per sekon kuadrat seperti itu. Ngerti? Oke, sip. Berarti tergantung tempatnya itu bukan yang dekat jaraknya ya. Kalau dia masih di satu planet yang sama, biasanya sama nilainya, kecuali beda tempat tadi. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi anaknya juga udah ngerjakan latihan. Nanti latihannya akan ibu periksa. Nggak ada yang lupa buat nama kan? Sering anak-anak ibu nih karena udah terlanjur ke soal, nanti dia lupa buat nama. Susah soalnya. Susah soalnya? Enggak, seharusnya enggak ya. Seharusnya. Oke. Udah kok kayaknya aman. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, ibu yang bertanya. Oh, ibu nih selalu kayak gitu. Oke, sekarang ibu mau bertanya. Tadi kan anaknya udah kerja kelompok nih. Udah kerja kelompok, udah diskusi kelompok, udah presentasi per kelompok juga di tempat masing-masing tadi. Sekarang ibu mau
Tadi kan udah refleksi belajar sama ibu gimana walaupun diwakilkan. Sekarang ibu mau masing-masing dari anak ibu, silahkan buat di kertas atau di buku catatannya. Silahkan buat kata-kata apresiasi untuk teman sekelompoknya. Nanti ibu tunjuk random siapa yang mau membacakan. Dah. Kan rame nih, ada berapa orang. Silahkan coba. Silahkan. Boleh misalnya Sultan, good job Sultan. Boleh. Misalnya Deko, good job Deko atau apa gitu boleh. Nanti akan ibu tunjuk orangnya. Atau yang mau angkat tangan juga boleh. Kan udah kerja tim tadi kan? Nah, nggak mungkin dong satu tim nggak ada perasaan yang gimana-gimana gitu. Coba silahkan dibuat. Tengok mukanya dulu. Coba. Kita kalau dalam belajar itu harus suportif, harus saling mendukung, baik dari ibu, baik dari anak-anak ibu. Yang perlu diapresiasi bukan cuma guru saja, anak-anak ibu juga perlu diapresiasi. Gitu. Ayo coba ditulis, habis itu kita bacain. Ucapan terima kasih boleh, atau ya sifatnya apresiasi lah gitu. Yang sifatnya apresiasi. Udah? Jangan menulis diari pula panjang-panjang. Sudah. Ada yang udah. Oke. Jangan menulis diari pula, dear diary. Nggak mungkin. Oh, panjang, Mit. Nah, tunggu bentar lagi. Nggak perlu nyontek kan kalau ini kan? Nggak, Bu. Nggak, biasanya juga nggak nyontek kok, ya kan? Iya. Udah. Udah, Bu. Malu-malu dia. Udah. Novel panjang-panjang, novel bikin. Apa lah nih? Ya, semangat. Agung dia mencurahkan isi hatinya. Oke? Udah? Ada yang volunteer mau bacain nggak? Ada. Ayo, jangan malu-malu. Ayo, jangan malu-malu. Ada? Ayo, Iqbal. Teruntuk teman-teman setimku tersayang. Ayo. Teman-teman, untuk teman-teman kelompok saya, terima kasih kepada teman sekelompok saya, terutama Sultan, sudah membantu saya dalam memahami materi yang telah dipelajari. Kalau tidak ada Sultan, tugas kami sulit, Sur. Jadi untuk teman-teman semua, saya sayang kalian. Jadi semoga kita sekelompok lagi. Amin. Semangat dulu. Terima kasih Iqbal. Yang lain, ayo. Mita boleh, silakan. Ayo. Ayo. Saya ucapkan terima kasih atas kerja keras teman sekelompok saya. Terima kasih Bulan, Nisa, Rehan, dan Zaki. Good job semuanya. Saya juga berharap Nisa dan Rehan semakin dekat dan kita semua semakin kompak. Oke, terima kasih Mita. Yang lain. Good job ya. Ayo, jangan malu-malu. Agung. Aku kesibuk. Tadi isinya banyak. Ayo, tolak-tolakan. Ini ladies
ladies? Ada yang mau? Udah ditulis isi? Oke, silakan. Terima kasih kepada teman-teman di kelompok 2 karena kalian tugas ini cepat selesai dan karena kalian juga saya bisa mengerti. Jujur aja saya bukan orang yang pintar, jadi banyak sesuatu yang bisa saya tanyakan kepada kalian. Teruntuk Selma, tetap semangat ya Selma, Mutu pinter banget loh. Terus semua harus berani lagi. Terus untuk Fatma, tetap sabar ya, Mutu orangnya bijaksana kok walaupun terkadang kayak mengerikan. Oke, udah aja. Oke, thank you. Sana udah, sini udah. Last one, ayo. Save the best for the last. Silahkan Fani. Baiklah, untuk kelompok saya, kalian keren, kerjasamanya sangat luar biasa. Kalian telah membuktikan bahwa dengan kerjasama akan membuahkan hasil yang bagus. Dan juga terima kasih untuk Bu Regina yang telah menjelaskan pembelajarannya dengan baik dan mudah dimengerti. Oke, thank you. Lainnya juga mari sama-sama kita bekerja sama untuk kedepannya agar kita bisa Sukses sama-sama. Oke, terima kasih. Amin ya. Amin. Perkataan adalah doa. Oke, terima kasih. Oke, sebelum Ibu tutup nih pembelajarannya, Ibu ingin mengingatkan kepada anak Ibu, jangan lupa di-recall atau diulang-ulang kembali pembelajarannya. Hari ini apa yang didapat. Untuk minggu depan, masuk fisika dengan Ibu, kita akan belajar tentang medan gravitasi dan hukum Kepler. Ya, silahkan kalau misalnya ada buku fisikanya boleh dibaca-baca sekilas, boleh. Atau misalnya ada modul-modul yang ada di internet, kita manfaatkan internet itu. Nah, kita manfaatkan sumber internet itu untuk belajar kita. Silahkan dibaca terlebih dahulu pendahuluannya bagaimana. Jadi nanti ketika kita di kelas, kita bisa nyambung gitu maksud Ibu. Oke? Sebelum Ibu akhiri, terima kasih partisipasinya hari ini. Kalian semua keren. Nah, mudah-mudahan ada yang anak Ibu bawa pulang hari ini. Mudah-mudahan kegiatan pembelajarannya menyenangkan. Dan mudah-mudahan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa saling berkolaborasi lagi, seru-seruan lagi belajarnya. Mudah-mudahan belajar sama Ibu menyenangkan. Kita patahkan stereotip kalau fisika itu tidak menyenangkan. Itu Ibu yakin pasti ada ketakutan di dalam hati anak Ibu tuh. Aku nggak ngerti fisika, aku nggak gini. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar, mudah-mudahan sama-sama ngerti. Gitu ya. Oke, mungkin sebelum kita tutup pembelajarannya, alangkah baiknya tadi kita awali dengan berdoa. Setelah itu, habis pembelajaran kita tutup dengan berdoa. Minta tolong ke Deko. Deko tolong pimpin doanya. Siap, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Udah ya, sekian pembelajaran kita hari ini, anak Ibu. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Ibu tutup pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang, Bu.